Ya. Kalau di saya kurang jelas atau kecepatan atau bagaimana gitu ya, nggak apa di komen aja langsung. Kalau di saya kalau kan film saja, jangan marah nilai. Saya bisa gitu. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang di online bisa sambil join Zoom ya di belakang kalau kesulitan nggak kelihatan ya. Nah, di sini teman-teman tadi kita memiliki beberapa atribut dari sebuah ini ya, tabel ya. Kita punya beberapa atribut, nanti silakan diperhatikan ya di sini adalah cara penulisannya nih teman-teman. Kalau di sini ya, create table instruction. Nah, di sini silakan dibuka dulu ya. Hati-hati. Hal yang saya sering temui dari teman-teman ya adalah kesalahan typo. Kesalahan typo itu yang paling sering. Ya, kalau di sini mungkin belum begitu banyak menggunakan tanda petik dan sebagainya. Jadi belum begitu banyak penekanan ya. Nah, di sini silakan perhatikan ya. Kita buka dulu dari open kurung ya. Open kurung dibuka dulu kurungnya. Baru teman-teman isikan ya masing-masing atributnya. Jangan lupa setelah atribut kita berikan satu tipe data ya yang kita. Gitu. Kemudian jangan lupa untuk masing-masing pemisahnya antar atribut kita gunakan koma ya teman-teman. Koma di sini adalah memisahkan bahwa nanti kita akan memiliki kolom ID, name, department name, dan juga salary ya untuk satu tabel namanya instruktur. Kemudian setelah itu jangan lupa ditutup lagi ya kurungnya gitu. Jadi masing-masing misalkan ada panjang atau lengthnya dari masing-masing tipe data, silakan jangan lupa untuk ditutup. Nah ini hanya untuk penekanan saja teman-teman. Pokoknya nanti teman-teman lupa. Kita lanjut lagi ya. Oh, jalan ya, bentar ya. Nah, silakan ya, nanti teman-teman juga bisa menambahkan. Kalau yang tadi, untuk bentuk tabelnya yang biasa, teman-teman. Nah, untuk yang sekarang ya, kita berikan satu penambahan ya, batasan integritas atau nanti misalkan teman-teman diminta ada keterangannya nol ataupun non-nol. Nah, nanti sambil kita bahas ya, ini terkait dengan latihan 6 kemarin, kalau tidak salah. Ada yang bertanya kan? Nah, di situ nanti kita akan bahas bersama. Nah, di sini sebagai bentuk review ya, teman-teman ya. Kita perhatikan di sini ada statement atau pernyataan nol. Berarti apa? Kemarin kita tahu nol itu kan artinya kosong ya. Nah, bagaimana nanti kalau di situ diminta kosong atau tidak? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, seperti ini ada statement nol ya, berarti tidak boleh kosong ya. Nah, kalau nol berarti diizinkan untuk tidak diisi ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini silakan teman-teman perhatikan juga, nanti teman-teman ada dua kunci utama. Yang paling sering kita gunakan adalah dua ini, teman-teman. Nanti teman-teman menentukan primary key atau kunci yang unik, dan juga ada foreign key ya. Foreign key ini adalah primary key, tetapi dia mengacu ya, ada kata reference berarti mengacu ke ada yang lain gitu. Nah, silakan perhatikan primary key itu berarti tidak selalu satu sih teman-teman, ini bisa kombinasi ya sebenarnya ID dengan apa itu bisa, tapi di sini mungkin lebih memudahkan kita mengenal dulu satu, tapi bisa ada gabungan itu bisa. Kemudian foreign key di sini dia hanya mengacu sebenarnya teman-teman dari key atau kunci primary di tabel lain. Nah, ini adalah beberapa ragam contohnya ketika kita membuat satu sintaks dan kode yang membuat tabel. Jadi teman-teman, kode-kode ini kemarin makanya ini teman-teman, saya minta di sini kan sudah ada ini ya, katakanlah sintaks atau codingannya. Nah, coding-codingan seperti ini mungkin untuk istilahnya membantu melatih ya tangan dan mungkin mata kita gitu ya. Teman-teman lebih, kalau belajar itu biasanya kalau saya mungkin seingat saya ketika masih sekolah juga sama kayak teman-teman ya, kita lebih menekannya. Jadi teman-teman kalau bisa panca indera pakai semua. Maksudnya dari mulai mata, itu kan untuk memperhatikan dan strukturnya seperti apa gitu. Nah, tangannya juga sih kalau bisa. Jadi biar tangannya juga nggak terlalu sering typo. Jadi teman-teman akan lebih terbiasa. Nah, ini bisa aja nih teman-teman sudah ada struktur, teman-teman ketikkan ya di dalam command prompt atau yang kemarin yang warnanya hitam terminal. Jadi biar teman-teman lebih lancar gitu. Kayak kalau teman-teman berlatih ini ya apa namanya sepeda ataupun mengendarai motor atau mobil, itu kan kalau teman-teman lebih sering banyak berlatih, itu lama-lama akan lebih cepat untuk bisa bisa menguasai ya, bisa
bisa berkendara dengan lebih baik. Analoginya aja. Kita lanjut ya teman-teman. Nanti silakan. Nah ini bisa dicoba ya teman-teman. Tadi kita punya beberapa tabel, ada instruktur, ada student ya, mahasiswa, kemudian ada teks. Ini mengambil mata kuliah nih teman-teman. Tapi di sini strukturnya sudah lebih banyak. Nah ini untuk preview aja sih teman-teman. Di sini ada tabel mata kuliah ya. Nah, ini hanya tambahan di teman-teman nanti kalau teman-teman dihadapkan pada kondisi kardinalitas. Kardinalitas di sini adalah ini ya, apa namanya? Teman-teman menghubungkan ya. Ada beberapa jenis kardinalitas ya teman-teman ya. Ada one to many, many to one, many to many ya teman-teman ya. Nah, one to one ini misalkan kita analogikan satu supir ini nanti akan mendapat penugasan satu mobil gitu ya. Berarti satu dengan satu sama dengan kata-katanya teman-teman. Nah, satu kalau one to many, satu kelas berisi banyak mahasiswa ya. Jangan lupa M many ya. M itu banyak. Atau mungkin nanti kita lihat ada beberapa simbolnya ya. Kemudian many to one agak ditukar ya, banyak siswa mengambil atau mungkin berkuliah ya, di sini berkuliah di satu jurusan gitu ya. Kemudian many to many berarti banyak mahasiswa di sini mengikuti ya, banyak mata kuliah. Ini juga sama teman-teman, hanya contoh lainnya saja. Jangan lupa M ini juga berlaku M yang mirip many, hanya saja kata-katanya teman-teman. Ada yang menggunakan M many-nya, ada yang menggunakan M ya untuk simbol many. Nah, ada dua yang mungkin teman-teman ketika menemui gambar menggunakan seperti ini ya. Kalau one itu garisnya hanya satu, kalau dia punya beberapa garis berarti dia akan mengindikasikan ini. Mungkin ada beberapa jenis simbolisasi ya atau pembuatan simbol ya untuk penggambaran one to many. Kemudian ada konsep ya spesialisasi generalisasi. Jadi misalkan ini sebenarnya tinggal berlawanan ya teman-teman ya. Kalau kita bicara soal spesialisasi berarti kita menspesifikkan sesuatu ya. Kayak konsep sama ya. Dosen tetap, dosen tidak tetap, atau mungkin kita menggunakan karyawan ya, karyawan itu ini bisa itu is a ya dari kata bahasa Inggris teman-teman. Jadi is a apakah dia karyawan tetap, karyawan tidak tetap ya. Jadi kita khususkan, kita dari atas ke bawah itu namanya spesialisasi. Kemudian lawannya adalah generalisasi, kita balikan lagi teman-teman. Dari yang tadi khusus ya, kita punya misalkan mahasiswa B3, B1, B2 dan sebagainya. Nanti kita generalkan ya menjadi satu mahasiswa ya. Nah ini contoh lainnya aja. Ini contohnya, oke kita lanjut ya. Kita sampai di pertemuan 4 ini tadi. Kita coba review untuk selanjutnya ya. Pertemuan 5, 6 nanti baru teman-teman kalau misalkan kita coba bersama pembahasan latihannya ya. Nah, nanti kita bicara konsep SQL di awal ya. Selanjutnya kita masuk ke DDL-nya, teman-teman, Data Definition Language. Tadi kita bicara beberapa koordinatnya yang akan dipakai. Di sini kita nanti akan bicara dalam strukturnya, teman-teman. Nah, ini tinggal bla-bla-blanya bisa dibaca sendiri. Pasti bisa masuk. Lanjut aja ya. Kita di sini aja, teman-teman. Yang biasanya menjadi fokus utama. Nah, harus saya perbesar dulu ya. Nah, silakan ya di sini. Kita fokuskan pada ini ya teman-teman, sintaks atau mungkin teman-teman kenal codingannya ya, tapi di codingnya basis data. Nah, di sini silakan teman-teman perhatikan ya, ketika kita diminta untuk dihadapkan pada kasus DDL atau Data Definition Language, membuat biasanya analoginya kalau yang paling cepat untuk memilih indikasinya kalau DDL itu pasti membuat definition. Jadi teman-teman akan bisa ya dengan membuat. Nah, salah satu contoh sampel codingan ya atau sintaks yang kita gunakan ya untuk basis data membuat tadi ya. Nah, di sini adalah create teman-teman. Nah, kalau kita akan membuat database jangan lupa berarti start dengan create database. Nah, create database kemudian di sini adalah CV sejahtera ini adalah nama dari database. Silakan nanti teman-teman bisa ganti. Kalau teman-teman melihat di dalam contoh latihan, kita punya ada
apa coba atau mungkin teman-teman kasih nama tes atau apapun boleh di sini, tidak harus CV sejahtera. Jadi di CV sejahtera teman-teman bisa gantikan dengan nama terserah teman-teman ataupun mungkin ketentuan soal ya. Kemudian jangan lupa ada titik koma di akhir ya. Nah, kemudian setelah kita selesai membuat, pasti nanti ketika query atau sama aja teman-teman, sintaks atau query itu sama. Jadi nanti ketika kode ini sudah berjalan dengan baik ya, sudah dapat dijalankan atau dieksekusi dengan baik, dia akan memunculkan ini ya teman-teman ya, query oke. Ini adalah pertanda bahwa inputan teman-teman untuk pembuatan query-nya sudah oke, gitu ya, tidak ada masalah. Nah, nanti untuk effective time di sini mungkin bisa berbeda ya. Di sini itu yang juga query oke berarti sudah. Nah, kemudian kita misalkan tadi setelah membuat database, kita diminta ya untuk menampilkan teman-teman. Kita menampilkan database-nya menggunakan sintaks show database. Jadi kalau sudah dibuat, oh kita tahu apakah si database tadi benar-benar terbuat. Oke, kita identifikasi di sini kita punya ini sejahtera ya, bahwa database-nya sudah terbuat di dalam list sudah masuk ya teman-teman. Nanti namanya seperti ini ya. Dan teman-teman bisa buat namanya terserah atau variasi teman-teman sendiri. Kita lanjut, setelah kita tadi prosesnya membuat create database, jangan lupa ya, nanti untuk menggunakan database yang sudah kita buat tadi, silahkan dipanggil menggunakan ini sintaksnya. Kita pakainya use. Ya. Jadi kalau mau masuk, tiba-tiba teman-teman error, jangan lupa. Jangan-jangan teman-teman tiba-tiba udah langsung mau masuk membuat tabel. Nah, kita masuk dulu ya. Ketika teman-teman tadi sudah membuat, kalau memang mau menggunakan, silakan dipanggil dulu dengan sintaks ini ya, use dulu. Jadi jangan buru-buru langsung bikin tabel gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke database pakai use. Baru nama dari si database, kemudian titik koma. Nah, nanti untuk notifikasinya sudah masuk ke satu database, ada namanya pesan ini ya, database change. Kemudian menghapus ini adalah jika nanti teman-teman ingin diminta ya dari soal misalkan. Teman-teman diminta untuk menghapus database yang sudah dibuat. Nah, silakan. Untuk kode yang digunakan adalah drop ya, drop database. Baru nama dari database-nya. Nah, kemudian yang di sini juga. Nah, untuk pembuatan mirip yang tadi, teman-teman. Bentar ya, saya perbesar dulu deh. Lanjut dulu ya. Silakan ya, nanti yang baru datang memposisikan diri. Untuk hari ini kita nanti review ya. Nanti jam berapa? 9.35 atau nanti teman-teman persiapan untuk quiz ya. Jadi kita review bersama dulu sebelum nanti teman-teman mengerjakannya. Nah, ini ya kita lanjut lagi teman-teman. Kalau tadi kita bicara pembuatan database, kita akan masuk ke pembuatan tabelnya. Nah, di sini kita gunakan adalah sintaks create table ya. Jadi samakan ya teman-teman ya, kita gunakan seperti ini create table. Jangan lupa sama dengan struktur database, kita ganti aja di sini namanya ya. Namanya kalau tadi kan database, kemudian kita ganti ke tabel. Nah, untuk nama tabel silakan ya di akhir setelah nama tabel kita langsung buka kurung seperti yang tadi ya. Buka kurung, jangan lupa ya tadi kolom apa ataupun atribut ya yang akan menjadi bagian dari tabel tadi silakan akan teman-teman data di sini. Ada saya minta kode barang, kemudian nama barang, satuan dan harga ya. Jangan lupa di set primary key yang mana yang diminta. Di situ ada primary key atau tidak gitu ya. Boleh dengan contoh yang seperti sebelumnya ditaruh di bawah primary key atau seperti ini bisa. Yang mana yang lebih simpel teman-teman untuk menuliskannya ya untuk primary key. Nah, kemudian jangan lupa tadi ya pemisahan antar kolom ataupun namanya antar atribut, teman-teman berikan koma. Kalau enggak, kemarin kan seperti yang ada beberapa praktikal di kelas ya, kita menemui kalau misalkan telat, teman-teman susulin aja di depannya ya. Jadi komanya misalkan kelewatan di sini, ya udah langsung aja ditaruh di depannya gitu. Enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada yang terlewat, enggak apa-apa dilanjutin. Atau misalkan teman-teman, ya udah tanggung ya, di tengah tadi kelewatan jauh, ya udah bikin error aja nggak apa-apa teman-teman. Nanti bikin sintaks kodenya yang benar di bawahnya lagi. Dengan memanggilnya pakai itu apa? Keyboard itu yang ada tanda tangan atas itu ya. Jadi atas atau bawah tinggal
teman-teman tulis aja. Keyboard kan ada kanan ke atas bawah gitu kan. Nah nanti tinggal diarahkan. Kalau memang tadi sudah dicari, sudah diketik gitu ya, tinggal dipanggil lagi aja gitu. Jadi nanti cek tadi mana yang kurang tinggal ditambahin. Jadi nggak harus full ngetik semua. Itu Anda kurung itu. Jadi kalau misalkan ya nanti misalkan teman-teman mau ditaruh di bawah gitu kan, boleh di sini kan berdiri di sini ya. Berarti nanti taruh di sini pasti akan ada tanda ini ya, taruh lagi. Dia akan turun pada badan di sini ya. Karena di sini gini teman-teman, untuk mengcover satu tabel ini, dia akan di-cover ini teman-teman. Tanda akhirnya adalah kurung ini sama ini teman-teman. Itu ya, ini sama ini ya. Untuk mengupdate ya. Jadi silakan diperhatikan ya, nanti kalau yang paling sering di sini ya, satunya saya salah ya, nanti teman-teman ada yang lewat di sini adalah tanda kurung ini penting ya, karena dia akan masuk di struktur tabel. Jadi kalau misalkan harus teman-teman untuk ini ya kurung ya, baru nanti kurungnya per masing-masing tipe data kalau teman-teman perhatikan ya. Nah maka di sini tidak ada mungkin menemui ada dua kurung ya. Sama koma di teman-teman yang kadang-kadang saya lihat teman-teman takutnya terlewat ya. Koma itu biasanya sering bikin salah kan. Salah satu kecil sih, maklum kan agak banyak yang diketik ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi nanti teman-teman coba ya, apa namanya, untuk mengenali gitu ya strukturnya. Saya lihat beberapa contoh sudah ini sih teman-teman ya. Kemudian tadi ya, kalau kita bicara show database, nanti teman-teman akan diminta untuk menampilkan tabel. Nah, kalau tabelnya katakanlah diminta mengganti nama tabel. Nah, silakan nanti setelah diganti namanya untuk mengetes apakah nama baru sudah di update apa belum. Nah, nanti silakan untuk ambil aja show tabel. Nanti kelihatan ya, oh namanya ini. Nanti kita lihat sambil contoh soal ya yang sudah ada gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Saya mau bahas untuk strukturnya ya kalau di dalam tulisannya. Nah, di sini mungkin teman-teman ketemu ya. Di sini kan ada permintaan ya. Pri ini adalah penanda untuk primary key ya. Jadi kalau ada kata pri berarti belakangnya jangan lupa dibikin seperti ini tadi. Ada primary key di belakangnya. Nah, ini penanda kalau misalkan primary key. Saya zoom ya. Nah, kemudian di sini ya teman-teman silakan perhatikan ya. Nanti teman-teman ketemu ini ya. Kalau memang tidak didefinisikan, biasanya dia akan di-hold dulu. Kalau primary key, silakan yang memposisikan diri ya. Bagi yang harus hadir. Nah, nanti untuk primary key berarti secara default teman-teman tidak usah set ya, nol ya. Nanti dia pasti akan nol, nggak boleh kosong. Jadi pasti akan ada isinya kalau teman-teman sudah set primary key ya. Kemudian nanti misalkan di sana belum ada ketentuan ya, ada nggak boleh kosong. Nah itu nanti ditambahin aja nol atau not nol. Tapi jangan lupa untuk nol ini nanti nggak usah pakai ketik teman-teman, tulis aja nol gitu. Nanti kita lihat waktu contoh untuk latihannya ya, karena ada di sana. Nah, drop ini untuk menghapus ya. Kalau tadi drop database, kita kenal di sini drop table ya untuk menghapus tabel. Nah, di sini tuh dan not null ya, seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman diminta mendefinisikan nanti ya, ada yang tidak boleh kosong, not null ya. Nah, di sini silakan ya. Dari strukturnya teman-teman perhatikan ada create table, nama dari tabelnya. Kemudian fieldnya ini adalah kolomnya, tipe data, dan juga di belakangnya ada kata not null, berarti tidak boleh kosong. Misalkan bukan primary key ya, tapi didefinisikan sendiri. Ataupun nanti di sana ada yang null, by default nanti biasanya sudah null. Jadi teman-teman nggak usah tulis satu-satu null, gitu ya. Defaultnya adalah null, kosong. Nggak diisi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada istilahnya aturan tambahan, tidak boleh kosong, silakan ditambahkan ya di sini. Kemudian primary key ada beberapa tipe penulisan ya di sini ya. Nanti teman-teman bisa menggunakan mana yang lebih bisa memudahkan teman-teman ketika menuliskan. Di sini ada yang menuliskan ini ya, primary key langsung teman-teman. Jadi di belakang dari atribut kemudian tipe data, not null ada primary key. Itu langsung
langsung, atau mungkin teman-teman lebih suka di akhir, teman-teman berikan ini ya, di akhir dan di sini, di belakang ya. Jadi kita tulis dulu kolom 1 tipe data 1 ya, kolom 2 tipe data 2, baru ditulis pada berikutnya yang kolom mana gitu. Jadi kalau teman-teman mau versi yang 1 atau versi yang kedua, mana yang memudahkan kalian menuliskannya. Kemudian ini alter, misalkan teman-teman diminta menambahkan kolom ya, menambahkan kolom silakan bisa menggunakan alter table. Nah di sini apa yang mau ditambahkan ataupun constraint ya, nanti ada teman-teman yang mau tambahkan mungkin merubah tipe data gitu ya, nanti teman-teman bisa menggunakan alter. Nah untuk menghapus ya primary key, jadi kita kalau untuk menghapus primary key ini berarti mengubah teman-teman secara logika, mengubah struktur dari tabel. Jadi kita gunakan adalah alter ya, alter table drop constraint ya, kita hapus misalkan kita ingin menghapus tadi bukan dari primary key ya, bukan dari kode yang ini gitu. Nah nanti silakan bisa menggunakan alter table, nama table drop primary key. Kemudian menambah kolom baru. Nah, untuk menambahkan kolom baru di sini teman-teman tadi ya, jadi teman-teman bisa menggunakan alter table, misalkan tadi ya nama dari tabelnya, kemudian kolom kalau memang mau ditambahkan kolomnya. Nah, kemudian yang teman-teman bisa perhatikan di sini ya, kalau yang di belakang sudah oke. Kalau sudah oke nanti presentasi ya, nanti pas latihan untuk yang apa? Saya minta soalnya setelah ini saya minta kita bahas bareng-bareng ya untuk latihan dari yang kemarin. Nah, saya berharapnya yang di belakang tuh mungkin banyak yang siap nanti ya. Mungkin boleh deh nanti sambil ngejelasin ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut tadi sampai di perubahan ya. Kita tambahkan satu kolom ya, teman-teman. Di sini nanti teman-teman ketika akan meletakkan di awal, jadi teman-teman bisa tambahkan first ya. Kalau misalkan tambahnya di akhir, teman-teman gunakannya after ya. Jadi misalkan saya ingin ada di tambahan kolom pertama, teman-teman nanti bisa menggunakan ini ya. Kolom kode, di sini nanti teman-teman tambahkan first ya. Kalau akan menambahkannya di belakang, di akhir gitu ya. Jadi nanti ada beberapa kolom gitu ya, beberapa atribut. Nah, teman-teman taruh di akhir, teman-teman tambahkan kata after ya. After apa misalkan setelah apa gitu ya. Misalkan di sini setelah kolom alamat. Kemudian mengubah tipe data atau lebar kolom ya teman-teman. Misalkan teman-teman nanti diminta ya, tipe datanya teman-teman diminta untuk mengganti ya. Kalau tadi yang misalkan char, teman-teman ganti menjadi varchar. Kita gunakan alter table ya. Di sini untuk memodify kolomnya ya. Kemudian nanti teman-teman tentukan ya update yang terbaru tipe datanya apa atau mungkin panjangnya ya di sini bisa menggunakan alter table. Nah, nggak masalah kalau di kelas saya kami itu nggak boleh. Tapi kami itu benar-benar tanggung jawab. Nanti ketika nanti saya tanyakan gitu ya, misalkan teman-teman saya minta ya untuk mencoba satu latihan, teman-teman juga aktif gitu latihan. Jadi saya nggak masalah gitu. Bapak, karena kan kelasnya produktif ya, maksudnya benar-benar mendiskusikan sesuatu yang benar-benar kita sedang pelajari bersama. Kalau memang apa ya istilahnya tidak produktif itu saya mohon maaf ya agak sedikit kurang ini ya, karena saya menghargai teman-teman di depan ini ya, atau mungkin yang lainnya yang benar-benar pengen belajar gitu. Saya menghargai mereka. Dan untuk teman-teman yang misalkan tidak apa ya istilahnya kurang berkenan gitu ya, misalkan saya pengen ini ya, mungkin mendiskusikan sesuatu di workshop yang kita pelajari di kelas, nggak apa-apa, boleh bisa ini ya apa namanya didiskusikan di luar. Nah tapi saya menghargai ya teman-teman yang ingin serius belajar, jadi saya minta ya untuk teman-teman yang lain silakan ya untuk apa namanya bisa nggak terlalu ini ya kami gitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk menghapus kolom ya. Misalkan di sini ada tadi ya hampir mirip dengan yang tadi teman-teman. Kalau ada permintaan menghapus kolom ya. Tapi di sini di dalam satu tabel ya teman-teman. Karena sifatnya bukan secara keseluruhan, kolom itu jatuhnya adalah bagian dari tabel. Jadi nanti teman-teman menggunakannya alter. Jadi gini, logiknya adalah ketika itu perubahan ya di dalam struktur tabelnya, bagi tabelnya, teman-teman pasti akan dihadapkan dengan alter gitu. Jadi untuk merubah
Tapi kalau menghapus secara keseluruhan, kita masih gunakannya drop. Mix-nya, kenapa mix ya teman-teman? Karena di sini adalah bagian ya, kolom adalah bagian dari tabel gitu teman-teman. Unless itu satu tabel secara keseluruhan gitu ya, kecuali itu tabel secara keseluruhan, kita boleh drop all gitu ya, hapus dengan menggunakan drop. Oke, kita sudah dapat pertemuan 5, pertemuan 6. Siap-siap, satu lagi. Enggak lama kok. Mungkin teman-teman yang ini apa namanya sedang diskusi tadi kan nggak sabar kalau pengen presentasi, boleh nggak apa-apa teman-teman. Ini yang pertemuan 6 ya. Kita review untuk ini ya, materi selanjutnya yaitu di pertemuan 6. Jadi kenapa saya lebih menekankan untuk yang pertemuan 4, 5, dan 6 ya, karena nanti mungkin teman-teman dihadapkan untuk UTS kita lebih banyak nanti menggunakan sintaks SQL-nya ya tadi. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, untuk yang sebelumnya nanti ini aja kali ya, karena saya lihat teman-teman nanti ini ya. Takutnya soalnya kemarin kita sudah punya ini ya, kalau di SDB itu kan ada UCP ya. UCP itu kan sudah dicicil ya, yang kemarin gitu ya, maksudnya ujiannya kan sudah diberikan di UCP tengah yang kalau kita potong kan satu UTS gitu ya sampai UTS. Nah di tengah-tengahnya sudah dicicil gitu teman-teman. Sampai kadang-kadang ada terus ya kalau di jurusan itu kan kemarin sudah gitu. Jadi ininya pasti akan geser lagi teman-teman. Yang setelah ujian itu gitu. Jadi teman-teman mungkin yang kemarin sudah makanya saya tekankan lebih ke 4 sampai ke 6-nya ya. Nah, karena nanti UTS-nya harapannya teman-teman lebih mengimplementasikan yang apa sintaksnya, karena nanti mungkin setelah UTS teman-teman akan banyak belajar di sana gitu. Untuk gambar mungkin ada teman-teman sudah mencoba ya di beberapa pertemuan sebelum UCP 1 kan ya. Kita lanjut ya, kita belajar DML, berarti kita akan melakukan manipulasi ya. Nah, di sini untuk manipulasi ini ya, ini beberapa data yang kemarin ya, masih lama. Nah, di sini tadi ya kita tekankan bahwa data manipulation language atau manipulasi nanti akan memuat 4 ini ya, 4 kode yang sering akan kita gunakan. Jangan lupa, biasanya nanti kita akan mulai dari insert dulu, baru nanti teman-teman kita tampilkan ya, select, update itu untuk perubahan, delete yang untuk menghapus. Kemudian di sini ya ada 4 komponen ini yang biasanya berhubungan dengan DML. Nah, untuk penerapannya seperti ini. Bentar ya, saya perbesar. Hati-hati teman-teman. Gimana? Nah, di sini silakan diperhatikan ya teman-teman. Ada sintaks ini ya, insert ya. Nah, insert ini yang perlu diperhatikan kalau tadi di DDL itu kita menggunakan D. Nah, di DML kita diminta tadi ya, salah satunya insert. Kita mulai dari insert. Silakan perhatikan ya, di sini insert into, kemudian nama dari tabelnya, dan values. Sama seperti pertanyaan Mbak Daya tadi. Untuk values, di sini nanti teman-teman boleh diturunkan saja. Gitu. Kalau misalkan di sini takutnya kebanyakan ya, sama untuk kemenangan gitu ya. Nah, teman-teman sama ya, tapi di sini jangan lupa untuk apa namanya? Kurungnya, tapi kurungnya per berbeda ya. Kalau tabel, berarti kan kurungnya satu keseluruhan tabel. Kalau di sini coba perhatikan, ini kurungnya per baris. Nah ini kurungnya kan baris tuh, sini sampai sini ya. Kemudian sini sampai sini ya. Jadi per baris per data katakanlah. Baris itu berarti merepresentasikan satu data ya. Kayak teman-teman tuh data teman-teman, nama, alamat, kemudian mungkin nomor telepon dan sebagainya gitu-gitu ya. Nah di sini silakan nanti dituliskan. Nah ini ya, satu misalkan kodenya adalah ini. Jangan lupa memisahnya menggunakan tanda petik ya. Kemudian diisikan saja datanya. Nah yang rawan salah kalau di sini biasanya petik. Ini adalah rawan salah supaya petik kalau di sini. Nah di mana silakan dituliskan. Dan kalau teman-teman dihadapkan pada angka, ini diperbolehkan untuk tidak apa ya istilahnya menggunakan petik. Tapi tidak jarang rekan-rekan mahasiswa itu sama aja teman-teman yang di FIK itu juga sudah diinformasikan, tapi mereka mungkin agak takut ya kalau salah gitu ya. Jadi kadang-kadang angka juga ikut petik. Tapi yang nggak apa sih kalau misalkan ini
langsung. Biasanya kalau untuk membuktikan iya atau tidaknya, karena sifatnya biasanya codingan ya, teman-teman saya minta teman-teman mahasiswa itu tes aja di ininya apa namanya di apa teman-teman pakainya terminal atau Command-Pro ya, pembukaannya coba saja gitu. Karena kalau seperti kita yang biasanya, jadi kita kan menggunakan mesin ya, jadi tes saja di mesin itu berjalan atau tidak gitu. Daripada sekedar teori ya, gitu. Jadi teman-teman bisa cobakan. Ini tadi kita berawal dari line 1 ataupun data 1, kemudian kita turun lagi, teman-teman boleh enter, jadi nggak harus panjang ke kanan ya, silakan dipisah. Ataupun ada ini ya, kecenderungan untuk teman-teman mahasiswa takut ada yang typo, kan kemarin yang saya sarankan waktu di Zoom adalah teman-teman mengisikannya satu-satu ya, satu data baru insert lagi gitu ya. Nah itu juga sebagai bentuk pengaman sih, kadang-kadang ada rekan mahasiswa yang akan takut salah, karena nanti gini teman-teman, takutnya tuh mereka gini, kalau apa namanya UTS itu kan mereka belum project biasanya, jadi kita istilahkan seperti live coding itu nanti dikasih soal, kemudian dia langsung ngerjain gitu, dimana namanya juga kadang-kadang error ya, error itu ketika lagi ujian bikin tambah ngedrop ya, jadi kepercayaan diri teman-teman kadang-kadang tambah ini ya, aduh salah mulu gitu, bikin stres gitu, mana waktunya jalan terus. Nah hal-hal seperti itu teman-teman yang mau apa ya, istilahnya membuat mereka ini ya agak sedikit khawatir, maka silakan boleh nih kalau insert tentang rawan salah, silakan kalau insert satu sudah oke, silakan insert lagi berikutnya. Jadi amannya biasanya insert satu dulu, satu data gitu. Insert data satu oke, berarti teman-teman sudah menuliskan dengan baik. Katakanlah bahwa ini lebih tambah boleh. Kalau di list ini kalau kalian oke dengan penulisannya, pastikan tidak ada yang terlewat dengan cara penulisan seperti ini, itu lanjut saja boleh kalau memang sudah terbiasa. Makanya sama sih istilahnya kalau di dalam codingan itu practice makes perfect ya. Kalau teman-teman sering latihan itu lebih apa ya, istilahnya potensi kesalahan typo itu kecil. Nah ini nanti kita ini ya untuk contohnya. Nanti kita bicara insert ya. Kemudian ada versinya beberapa ya. Kalau yang tadi langsung teman-teman serius ini berarti ke datanya ya. Datanya apa saja? Data 1, data 2, dan data 3 di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman memanggil lagi ya, struktur kolomnya boleh. Jadi di sini teman-teman hanya ingin mengisikan di kolom apa saja. Nah, nanti di sini dipanggil ya. Ada kode barang, nama barang, satuan, dan harga. Berarti data yang akan saya isi meliputi keempat kolom ini gitu. Kalau dengan cara penulisan ini juga diperbolehkan. Ini yang versi yang kedua. Kalau yang tadi versi yang pertama, silakan mana yang memudahkan. Yang general teman-teman biasanya pada pilih yang ini teman-teman mahasiswa, karena dia nggak harus nulis nama kolomnya lagi, tapi pakai yang serius ini. Ini yang biasanya lebih dipilih teman-teman mahasiswa. Kalau di sini nanti emang, kalau di sini kan harus nulis lagi ya, harus ditulis, tapi nggak apa-apa, ada juga tapi lebih sebagian kecil yang menggunakan ini. Gitu. Kemudian ini ya, kemudian jangan lupa nih tanggal itu juga saya menemukan ini kan ya, kita di soal ada ya yang tanggal apa sih, tanggal lahir soal ya, teks itu ya. Nah di situ teks di sini teman-teman biasanya ini ya, nanti strukturnya adalah kita gunakan biar dulu dan D ya. Nah nanti untuk penulisannya jangan lupa ya untuk apa namanya penulisan tanggal gitu ya teman-teman. Biasanya yang diberikan tanda petik ya, karena nanti takutnya teman-teman mungkin menunggu kemarin ada yang atas jadi 00 kalau masalahnya, jadi dibuat 0 mungkin ya. Nah nanti di situ teman-teman kalau tanggal untuk menghindari ya, karena memang strukturnya angka sebenarnya. Tadi saya bilang angka nggak apa-apa, tapi angka di sini angkanya berupa tanggal. Jadi teman-teman nanti kalau untuk mengamankan boleh nih kita gunakan pemberian ini ya tanda petik teman-teman, karena takutnya nanti ada perubahan ya nanti ya. Lihat kembali contoh ini. Kalau ada ini ya nanti kita lihat untuk yang soal di ini yang teks binatang itu ya. Oh, bapak bisa keluar untuk di kita itu di bisa ada yang mau kerja, oke. Nah, kadang-kadang ini teman-teman, strategi ya mungkin apa ketika teman-teman sedang mengerjakan ya menuliskan kode gitu ya, input bla kemudian misalkan tadi maksudnya terutama input ya, input atau bikin tabel gitu. Habis itu dilihat aja kalau saran saya, teman-teman tuh pastikan untuk pakai short
nanti kalau ada harga, ada tanggal, pokoknya di bawah angka. Di bawah angka ini kan kadang-kadang kita kalau misalkan nggak ngecek, misalkan lebih dari satu datanya kan agak cukup banyak ya. Nah itu biasanya saya minta teman-teman untuk tampilkan apa yang sudah dibuat. Meskipun di situ nggak ada perintah untuk tampilkan, tapi untuk proses kita, apa yang kita inputkan, apakah sudah benar atau salah gitu ya. Kalau masih ada salah, berarti kan nanti kita cek lagi ya, ada perbaikan yang bisa kita lakukan. Nah ini untuk delete ya. Kalau delete di sini tidak terlalu signifikan ya, biasanya kalau diminta delete aja. Oh delete. Nah tapi untuk strukturnya kita bisa kenali ya, ada delete, from nama tabel, kemudian where kondisi. Misalkan tadi ya, yang misalkan tinggal di apa alamatnya Jakarta, misalkan nanti teman-teman bisa dibuka di belakangnya. Ada contohnya. Nah ini ya. Misalkan seperti ini ya, kemarin kita sempat bahas di kelas online ya. Di sini untuk menghapus misalkan karyawan di mana karyawan nomornya 1, tapi jarang-jarang teman-teman ID ini yang dihapus. Maksudnya di sini ya. Kalau pakai ini untuk penanda, dari ini untuk penanda ya. Jadi kita delete karyawan dengan ID-nya adalah 1 ya. Jadi kita cari karyawan yang ID-nya 1 maaf. Di sini itu artinya yang karyawan dengan ID 1 kita akan hapus. Kemudian di sini kalau yang di bawah coba teman-teman perhatikan ya, sama kita hapus juga, tetapi untuk yang mencari. Jadi where itu untuk penanda. Kayak kita pengen nih apa namanya istilahnya menghapus rekan-rekan mahasiswa yang ini ya tadi ya alamat Depok misalkan. Itu berarti nanti di bagian alamat di sini where alamat sama dengan Depok misalkan. Atau kita ganti, kita pengen menghapus karyawan yang nama karyawannya Budi. Jadi teman-teman nulisnya where nama karyawan ini adalah nama kolomnya, sama ID karyawan ini adalah nama kolomnya. Kemudian kriteria apa yang ingin teman-teman tentukan? Apakah dia ID-nya berapa? Apakah mungkin namanya? Apakah tadi ya? Dia misalkan di sini alamatnya, gitu ya. Nanti kita lihat kalau ada contohnya di apa nanti banyak ya. Nah ini kalau all, jadi bedanya kalau all nggak usah pakai where teman-teman berapa? Kan ada where-nya ya, where lagi where ini berarti kalau teman-teman ingin khusus ya, yang saya hapus tuh yang apa sih gitu nanti silakan dikasih keterangan where-nya. Tapi kalau di sana tidak, jadi secara keseluruhan teman-teman akan menghapus all yang dari tabel gitu ya. Nanti teman-teman gunakannya delete from saja, tidak usah pakai where. Nah, kemudian di sini ya, ini ketika nanti kita double ya teman-teman ya, ada 2 kriteria, teman-teman diminta menghapus yang posisinya FA dan gender. Nah, di sini biasanya kalau berhadapan dengan ini ya, ada N, ada OR gitu ya. Di sini teman-teman biasanya saya minta merujuk ke ini ya, tabel logika. Jadi kalau logika matematika, karena biasanya gini teman-teman, apa ya, sama kayak akuntansi dan komputer itu banyak berdekatan dengan matematika ya. Jadi beberapa konsep matematika yang teman-teman pelajari ketika sekolah agak sedikit kita review lagi ya. Nah, konsep-konsep logika ini kita gunakan juga dalam implementasinya. Nah, implementasinya adalah misalkan teman-teman diminta menghapus karyawan di mana posisinya FA dan gendernya L ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan klausa M, berarti yang berlaku adalah yang N di sini ya. Kalau benar, dia dengan benar akan hasilnya benar. Nah, kata kuncinya gini teman-teman, kalau saya ngapalin gini. Kalau misalkan ya, si N ini ketika dia akan dihadapkan dengan S ya, pasti ketemu S itu, dia hasilnya pasti akan salah ya. Dia true false ini sama ya, kalau teman-teman belajar di logika. Nah, kalau or, ketika dia dihadapkan dengan ini ya, apa namanya, salah ya, dia akan tetap benar kecuali dia S sama S ya salah dan salah gitu ya teman-teman ya. Ini hanya aja sih kalau teman-teman dihadapkan pada 2 kondisi. Kalau tadi kan menghapus 1 ya, jadi dia yang ID-nya 1 atau dia yang namanya Widi atau mungkin dia yang alamatnya mana gitu ya. Nanti hanya 1 klausa. Kalau memang ada 2 klausa, teman-teman bisa mengkombinasikan klausa tersebut dengan penggunaan ini ya. Logika N ataupun OR yang tergantung soalnya teman-teman. Kalau memang wajib keduanya ya, kedua apa namanya statementnya harus memenuhi berarti menggunakan N ya. Kalau OR berarti salah satu memenuhi, berarti boleh menggunakan kalau OR kan taruhan. Nah ini sedikit review aja teman-teman.
Nah, nanti kan ini ya, ini kan kata-katanya berarti di sini delete ya. Nah, biasanya kalau di sini n, di n itu berarti kalau teman-teman ini kan delete dua klausa ini, kalau n tadi berlakunya gimana? N itu sebaliknya. N itu berarti ini ya, bahwa kalau pengen dihapus, berarti harus keluarnya apa? Kalau bagaimana teman dulu. Berarti apa? Kalau mau dihapus, kan di sini permintaannya dihapus. Kalau dihapus, kalau dihapuskan apa? Kalau saya klik karena di sini agak berlawanan gitu. Dia misalnya hapus, tetapi dia pakainya M. Gimana? Berarti ini kan, kalau dia ingin dihapus harus ini ya, B benar, dia makanya kemudian benar. Berarti dia posisinya harus FA, di MK, gendernya harus L. Ketika misalnya teman-teman ganti gendernya P, berarti itu benar nggak logikanya? Kan? Harus sesuai kolom. Jadi di sini keterangannya apa yang di kolomnya. Kalau misalkan di sini posisinya, misalkan ya bukan di FA, bukan di finance gitu ya, misalkan di HRD gitu, apakah hapus? Enggak kan? Makanya di sini kita balik lagi. Biasanya saya pakai logikanya tuh enaknya kayak ini teman-teman. Ada logika ya. Jadi ketika N itu kata kuncinya adalah kalau teman-teman ingin menjalankan N, berarti kedua klausa yang diambil N ini harus terpenuhi. Katakanlah di sini benar, harus benar juga. Kalau ini mau dijalankan, mau di M4. Beda kalau OR ya. Kalau kita bicara di sini OR teman-teman, boleh nih. Saya OR itu kan kita pakai ini ya, nomor tidak. Jadi biasanya teman-teman jadi kata kunci adalah ini. Kalau M itu sekali ada salah, dia berarti salah. Jadi kalau di sini teman-teman punya klausa yang salah, dia tidak akan dieksekusi. Kan dia salah kan? Teman-teman bingung nggak? Jadi kalau OR itu adalah kata kuncinya. Ketika teman-teman OR itu salah satu ya, OR ya. Jadi di sini kan kita lihat teman-teman, kalau misalkan ya ada salah, oh saya masih bisa dapat benar nih. Jadi maka kalau di OR kan mau dia FA, gendernya P, berarti tetap ke D. Logikanya kayak gitu. Jadi makanya teman-teman saya minta kadang-kadang sebenarnya nggak hanya di mata kuliah basis data teman-teman. Kemarin saya mengalami ini yang apa sih? Yang satu namanya mata kuliah audit itu teman-teman yang pakai spreadsheet. Kalau teman-teman sudah pernah belajar spreadsheet, dan spreadsheet itu juga pakai kayak gini teman-teman logika. Tapi saya minta teman-teman pakai ya logika orangnya waktu sekolah itu lebih gampang banget. Maksudnya membantu ya. Jadi di sini ada klausa 1, klausa 2, silakan disesuaikan. Kalau ada yang satu salah, nah tergantung. Tadi kita pakainya N atau OR. Kalau satu salah, berarti masih boleh benar. Kita pakainya OR. Tapi kalau misalkan di sini kita diminta N, jangan lupa yang diaktif N itu semua harus benar. Berarti nanti akan dijalankan. Ini ya proses yang akan diminta. Itu logikanya seperti itu. Kalau masih bingung, bapak kita bahas dalam. Kalau saya gitu, makanya biasanya pakai kayak gini sih teman-teman, ini membantu sih waktu ini ya. Jadi kalau tadi ya kita punya N di sini, pastikan yang diambil N adalah posisinya benar. Jadi kalau kita tadi dihadapkan di sini bukan FA, misalkan apa ya, tadi HR ya, HR di sini, kemudian kita diberikan gender L, tapi kita dikasih N, berarti apa? Misalnya di sini. Nah kalau teman-teman dikasih OR itu kan boleh ya. OR. Nah, OR ini nanti balik lagi ke situ. Katanya. Kalau OR itu apa? Kalau misalkan benarnya kan ada salah nggak apa ya. Jadi benar-benar kalau keduanya boleh. Ataukah benar salah benar boleh ya. Kecuali dia salah semua ya. Salah semua berarti nggak masuk OR. Nah, kalau misalkannya silakan pakai tabelnya ya. Kata kunci yang paling sederhana gitu. N itu pasti harus ketemu benar lagi teman-teman. Benar sama benar itu pasti M. Gitu. Kalau yang sederhana konsepnya itu. Kalau orang salah satu salah, itu masih boleh benar. Gitu sebenarnya. Kalau ngomongnya gitu. Itu paling ini. Jadi nanti teman-teman kalau dihadapkan ada satu salah boleh, itu berarti OR ya. Kalau N itu berarti kedua kalau saya diupdate harus sesuai sama permintaan yang barulah si delete ini akan dijalankan. Nah itu logikanya seperti itu. Nah, masih bingung nggak? Semoga sih lebih jelas ya. Kalau misalkan agak ini ya. Karena kalau di ini maaf ya teman-teman mungkin agak sedikit berbeda karena itu maksudnya beda sih. Kalau teman-teman mungkin matematiknya itu matematik gimana ya? Kalau matematik accounting, kalau di matematik yang
di sini. Jadi mereka udah dibiasain ya algoritma gitu teman-teman. Jadi maksudnya sama-sama matematik sebenarnya kan akuntansi matematik ya. Hanya saja agak sedikit berbeda pendekatannya mungkin ya. Bapak teman pelan-pelan aja gitu. Wajar sih teman-teman. Kalau saya disuruh karena benar saya pernah mengisi berbagai kali teman-teman kelas untuk ini ya tadi ya sampaikan audit apa sih saya nggak lupa namanya audit apa gitu. Jadi dia pakai Excel, yang satunya lagi spreadsheet teman-teman. Jadi itu juga isinya Excel dan kita bertukar ya. Jadi saya di kelas ini teman-teman saling sedikit intermezzo aja ya. Jadi saya paham di bidang saya gitu ya komputer bla 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 gitu. Nah giliran saya dihadapan ada beberapa teman-teman soal yang rumusnya berbau akuntansi. Nah di saya giliran saya di sini isinya tanda tanya semua gitu ya. Karena saya kurang begitu memahami atau apapun yang terkait dengan akuntansi kan ada ya rumusnya sendiri gitu yang masing-masing. Dan itu nggak pernah biasanya saya bertukar ini ya pendapat sharing bila teman-teman mahasiswa menjelaskan itu nggak apa-apa teman-teman. Makanya kalau di saya biasanya bapak teman-teman tuh nggak usah feel offended ya. Jadi mohon maaf sekali ya yang tadi yang di belakang mungkin saya minta maaf bukan maksud saya untuk istilahnya apa ya istilah sok menggurui atau apapun enggak. Jadi saya ingin itu teman-teman bisa lebih ini ya aware ke teman-teman yang lainnya juga dan juga di sini saya pengen teman-teman itu lebih katakanlah kalau memang forumnya teman-teman sedang di kelas jadi bisa memposisikan diri kita discuss sesuatu yang related sama materi. Kalau di luar boleh silakan bebas teman-teman bisa berdiskusikan apapun gitu ya. Oke semoga bisa lebih jelas bahwa teman-teman ini tadi ketika kita digunakan jadi dihadapkan pada satu logika ya. Kemudian untuk update di sini berarti kita jangan lupa kalau update itu pasangannya kata kuncinya adalah update itu pasti ada set. Jadi update di sini kemudian teman-teman berikan nama tabelnya. Kemudian update ini pasti pasangannya sama set. Kalau insert itu into biasanya insert into gitu. Kalau create table gitu ya. Update ini pasti set. Kemudian jangan lupa di sini adalah apa yang akan di set yang baru. Apa yang akan kita tentukan ya yang baru biasanya di setelah kata set ini ya. Nah ini adalah definisi yang baru. Kemudian where ini adalah di mana letaknya katakanlah misalkan saudara ataupun di mana dia tadi ya dengan nama apa itu boleh ditaruh setelah where-nya gitu ya. Nah where-nya ini opsional ya di sini membantu menandai teman-teman. Kiranya tadi yang kita akan update itu yang mana sih? Nah yang mana sihnya kita taruh di setelah where ini. Jadi nanti biasanya nanti misalkan teman-teman sudah ya tabel ataupun mungkin membuat tabel dengan data seperti ini. Kemudian teman-teman diminta mengupdate ya. Jadi mengubah tadi ya data si nama pegawai ya. Si apa namanya? Update nama data pegawai. Jadi si itu saya aktif untuk pegawai dan pegawai. Nah tadi kita punya nama 002 ya. Nah ini ya. Jadi untuk apa namanya data keseluruhan silahkan teman-teman perhatikan ya. Namanya tuh hanya Istikayati ya, si ID 02. Di sini teman-teman diupdate dengan nama baru. Nah, untuk proses pengupdatean nama baru, berarti kita gunakan tadi ya, update, kemudian nama tabelnya, set, kemudian nama pegawai ya. Kalau di sini yang diminta adalah nama pegawai. Jangan lupa untuk setelah set ini adalah nama kolomnya ya. Nama kolom yang diminta. Jadi kalau di sini nama apa namanya nama pegawainya seperti ini cara menulisnya, silakan merujuk ke sini ya. Di sini ya nama kolom adalah yang atribut tadi pegawai, nama pegawai, umur. Nah pastikan sama ya. Kalau misalkan di sini pakai underscore, nah silakan ya sama tulisnya. Kemudian nama pegawai berarti tadi apa yang diupdate adalah setelah setnya. Baru apa sih yang diupdate? Nah ini pakai where ya tadi ya. Where ID pegawai misalkan 002. Nah, di sini tadi setelah proses update, nanti kalau misalkan oke tadi ya yang namanya Istikayati, diupdate ya dengan ada tambahan batas di depan. Nah, kemudian kita diminta lagi ya. Ini kita lihat di bawah. Nah ini teman-teman tadi yang saya minta ya, kita menggunakan select ya. Select ini nanti ada beberapa atau dibahas nanti itu. Jadi select ini nanti kalau select itu ada yang bintang, ini all ya. Select bintang, ada yang select kolom, berbeda kalau nanti saya kalau ada. Nah ini ada select nanti kita bahas selectnya.
select itu berfungsi kalau teman-teman ubah gitu ya, untuk ditampilkan teman-teman. Nah, nanti untuk kita masih lanjut di update dulu ini. Update ini misalkan ya, update data departemen menjadi ini ya, untuk pegawai yang mempunyai alamat Bandung. Nah, untuk melakukan proses update data, nanti teman-teman bisa menjalankan query ya. Jadi kita punya update, kemudian nama tabel, set apa yang ingin diupdate ya. Kalau tadi mungkin accounting ataupun yang lain gitu, AKT gitu ya. Nanti teman-teman ganti menjadi finance ya. Kemudian where alamatnya, nah where apa yang mana gitu ya. Nah tadi kan diminta ya yang beralamat Bandung, berarti ditaruhnya di setelah ini ya, setelah where. Nah di sini diminta apa? Nah baru kita tuliskan ya. Berarti data yang tadi, nah ini ya, kita lihat yang beralamat Bandung. Ada 1, kemudian 2, 3, dan 4 ya. Kita lihat departemennya tadi yang pertama sudah fit, yang kedua fit, yang ketiga fit, masih ada tadi ya, yang otomatis ya, ACC ya. Berarti nanti dia akan mengupdate nih teman-teman. Nah, ketika dijalankan, maka yang tadinya ya, kita lakukan ini, query ya, kita coding gitu ya, update data pegawai set, departemen fit ya, beralamat Bandung kan tadi masih 1 ya. Maka si ACC ini akan terupdate dengan kode ini menjadi di bawahnya itu juga ya, jadi finance ya, Pak. Jadi lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita gunakan select ini sih teman-teman. Select bintang. Ini nanti kita bahas lagi. Select ini digunakan untuk menampilkan isi teman-teman dari satu tabel khususnya. Misalkan nanti teman-teman akan melihat ya, select bintang ya, select bintang atau select all bahasanya. Ini adalah sintaks untuk memperlihatkan keseluruhan data dari tabel. Jadi kalau teman-teman ingin menampilkan semua, baik itu kolom ataupun baris, pakainya yang bintang. From barang, nanti teman-teman akan ditampilkan apa yang teman-teman inputkan. Gitu. Kemudian di sini ketika teman-teman menampilkan, tetapi hanya untuk satu kolom tertentu. Nanti di sini selectnya bukan lagi bintang dan bukan select bintang kode barang ya teman-teman ya. Langsung nggak usah pakai bintang. Kalau yang tadi full bintang itu berarti memanggil semua. Tapi kalau di sini ada yang select tapi langsung. Jadi nggak usah pakai bintang ya, tapi langsung masuk kode barang, nama barang. Jadi di bintang tadi akan digantikan nama-nama kolom yang teman-teman ingin tampilkan di sini. Itu dari tabel apa ini ya, nama tabelnya di belakang titik koma baru. Nah ini untuk menambahkan kolom tertentu saja datanya. Gitu. Nah kemudian di sini misalkan nanti teman-teman diminta kalau di dalam teks itu kayaknya ada ya binatang yang jadi ada nanti kita lihat ya soalnya ada jadi binatang yang telah kita tanggal berapa gitu kalau ada gitu. Nah nanti teman-teman bisa cek seperti ini gunakan format cara menampilkan seperti ini ya. Select bintang. Nah di sini kalau teman-teman nanti akan menggunakan where ya. Jadi misalkan saya ingin menampilkan keseluruhan kolom, itu nanti teman-teman pakai bintang. Jadi kita pakainya bintang teman-teman. Tapi kalau kolom tertentu silakan di sini boleh dipanggil aja ya, bintangnya diganti dengan kolom yang ingin dipanggil. Baru from misalkan barang, biar kode barang. Jadi di sini ketika nanti teman-teman diminta hanya menampilkan yang berkode barang 02, maka teman-teman menggunakan sintaks atau kode ini ya. Berarti where kode barangnya adalah sama dengan 2. Jadi jangan lupa ya, kalau di sana memanggil data, teman-teman pakai ketik ya. Jadi ada datanya. Ini ya, di sini ketiknya ini ya. Jadi mencocokkan sama data. Sama kayak kalau kayak di Excel juga teman-teman ada datanya. Oke. Ini. Tanda bintang apa tadi? Yang baru semua. Jadi nanti semua kolom akan ditampilkan. Kalau misalkan bintangnya hilang, nanti teman-teman ganti. Misalkan saya mau menampilkan nama barang dan satuan saja atau nama barang dan harga, silakan si bintang diganti nama barang, harga. Kalau hanya ingin menampilkan kolom tersebut, jadi nggak usah semua. Kalau dimintanya semua berarti pakai bintang. Tapi biasanya select all ini untuk mengecek jadi inputan teman-teman. Kalau salah input tadi dan ini pakai select all. Ini cukup membantu sih.
Nah, di sini tadi ya, kalau kita diminta dengan kode tertentu, jangan lupa ya. Tadi biasanya kalau untuk mencocokkan dengan data, dia ada petiknya dalam kode. Tadi sebelumnya juga saya lupa kasih tahu. Nah ini ya, jadi update juga ya, update ID pegawai itu dia diambil lagi petik ya teman-teman ya. Nama pegawai SIPK itu juga ya. Jadi hati-hati, jadi nggak langsung set nama pegawai langsung namanya gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal data, dia tidak terpisah sama tanda petik ya. Nah teman-teman perhatikan. Nah ini kan FA juga ketikan, L-nya juga. Jadi karena dia di dalam data ya, dia akan mencocokkan klausa yang ada di dalam petiknya. Makanya harus ada petik sama ya berlaku untuk semua. Jadi nggak langsung sama dengan Bandung itu nggak bisa. Bandungnya diganti petik. Kita tadi sampai di sini ya. Semoga aman. Kita lanjut ya. Nah di sini nanti misalkan teman-teman menggunakan beberapa operator ya. Kalau matematis kan kita tidak hanya menggunakan sama dengan. Nanti mungkin di sana teman-teman disuruh menampilkan barang atau produk yang misalkan harganya lebih besar dari berapa, kurang dari berapa, gitu ya, ada operasi matematis. Nah ini teman-teman bisa gantikan si tanda sama dengan tadi. Nah nanti dengan misalkan lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, tergantung permintaannya ya. Misalkan nilai belanja ataupun tadi ya kalau kita bicara barang yang harganya kurang dari atau sama dengan, nah nanti tandanya bukan lagi sama dengan ya, tapi bisa teman-teman gantikan berdasarkan permintaan soal misalkan. Kemudian operator lain tadi ya, kita kenal ada logika, and, or, dan kalau biasanya dipakai and atau or kalau ada teman-teman. Nah nanti silakan tadi ya, jangan lupa kalau n itu berarti ya diapit n berarti harus benar ya. Kalau or itu boleh salah ya. Oke, kita lanjut ke latihannya ya. Silakan teman-teman disiapkan dulu. Kalau yang sudah kemarin mencoba, boleh seperti biasa ya. Jadi buat presentasi gitu ya. Kita mulai dari yang 6 dulu aja kali ya. Sebentar ya. Jadi kita review tugas yang kemarin, teman-teman. Sebelum nanti teman-teman latihan sekitar berapa? 9.35 ya nanti. Teman-teman kuis jangan nggak terlalu mepet, takutnya nanti koneksi atau komputernya dan sebagainya. Jadi di P6. Di P6 mungkin sambil mengecek kemarin yang sudah mengerjakan, mungkin masih menyimpan hasil pengerjaannya. Nah, silakan nih, nanti untuk keaktifan hari ini, silakan nih, ada beberapa pasien kan, pertanyaan. Bagi yang sudah ready ingin mencoba menjawab, mungkin kita sambil share screen ya. Ini nanti biar teman-teman yang lain bisa kelihatan kodenya ya. Kalau ini kan pasien saya suruh typing di sini kan pasien. Dan seperti itu kan. Nah, di sini ada beberapa soalan. Nah, silakan boleh sambil membuka yang sudah dikerjakan gitu. Nanti kita bahas bersama. Kiranya seperti apa sih hasilnya gitu ya. Kemarin ada request kan untuk membahas. Oke, kita coba ya. Ada beberapa soal silakan ya. Untuk keaktifan teman-teman aja baru nanti sampai boleh. Mumpung masih terbuka silakan boleh raise hand, boleh atau mungkin dari raise hand dari Zoom boleh. Silakan join dulu ya. Mungkin biar lebih gampang kalau ada yang bisa. Kalau sudah mengerjakan, gitu ya, ingin mempresentasikan hasilnya, tapi bayar nomor ya, satu nomor gitu. Tahu boleh ngomong. Kalau belum mengerjakan malah langsung mengerjakan boleh tuh. Oh, tuh bisa. Silakan. Boleh saya nomor 3, nomor 3. Oke, nomor 1, nomor 2, ada yang mau coba? Kita untuk masuk dulu aja kali ya, biar teman-temannya ini ya. Atau mau sambil ketikin aja boleh. Kalau misalkan mau sambil ketikin boleh, tapi kadang-kadang kita yang teman-teman gitu. Gimana? Atau mau sambil ketikin boleh, yang pertama kedua gitu. Yang sudah dikerjakan kemarin aja. Yang sudah dikerjakan kemarin, kalau teman-teman ingin buatan poin keaktifan ya. Nah, hari ini tadi ada kursnya ya, nanti untuk poin keaktifan saya screen aja ya. Jadi boleh saya oke sama. Tapi nomor berapa misalnya 2 nomor coba atau langsung atau beberapa nomor aja dipilih boleh. Jadi kita nomor 2 dulu, terus 1 dulu ada yang coba nggak?
Buatlah sebuah database dengan nama coba. Boleh sini ya, sini aja kali ya. Oh, diketik aja. Boleh deh rumusnya. Ya, soalnya ini kan ya. Iya, enggak, Bu. Maaf ya, enggak mau sini aja. Santai aja. Sini juga. Enggak apa, udah sini aja, Bu. Sama aja ya. Kita langsung dari Bu. Bagi yang mau, bagi yang mau coba, silakan yang bisa share screen itu silakan dulu ya. Jadi masuk aja pakai tugas, silakan sambil dijelasin, gitu kan? Iya, tapi gantian dulu ya tentang satu-satu yang kita bahas tadi, satu kita bahas bawah-bawah. Bu, saya nulis kayak Maria itunya juga, Bu. Ini kayak gini. Udah, ya. Ini ya teman-teman ya, yang pertama ya, buat database-nya, jangan lupa ya, seperti contohnya ya, untuk yang poin nomor 1 ya, jadi create database dulu, baru setelah itu digunakan ya. Oke, coba. Silakan lihat nama sama ini taruh aja sekalian. Di sini sebelah sini. Cek ini. Nama sama ini. Yang nomor 2 boleh kalau dari sini atau nomor apa lagi? Oh, boleh. Boleh atau kalau yang bisa connect Zoom, silakan ya. Jadi kalau boleh kalau sudah ada kan kalau jadi untuk kita silakan ya diambil alih aja sampai disiapkan dulu ya. Jadi kalau ada ya nanti takutnya pesawat ada milan. Bedanya char sama varchar tuh apa? Bedanya char sama varchar tuh apa ya, Bu? Sebenarnya secara ini nggak terlalu banyak ini. Sama aja. Oh, sama. Cuma lebih banyak digunakan biasanya varchar. Oh, kalau yang untuk ada juga lebih preferensi teman-teman kalau pakai motor yang gitu nggak terlalu sama kan? Beda. Nah, tapi kan tidak terlalu. Saya dapat dulu. Bisa apa? Silakan ya kalau misalkan apa malas typing bisa pakai ya nanti ini udah benar kan apa aja tadi nama name kemudian online kemudian spesies birthday ini 5 aja deh. Coba beneran. Segitu doang aja. Bentar, Bu. Ambil buka aja dulu. Ada kan? Ada kurangnya di mana? Dicek lagi kurangnya dimulai dari mana? Bedanya select from capital sama capital apa? Coba dulu. Dulu nih kopi
Tapi ada beberapa yang caranya beda, tapi saya langsung boleh beberapa di mana ada benar-benar ikutan. Iya. Saya stop ya. Silakan yang mau lanjut ke nomor 3. Oke, boleh? Ini diperlihatkan ya. Nah ini ya teman-teman ya. Harusnya apa nih? Insert ya. Insert ada 9 darah. Nah ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya suka melihat teman-teman bisa lagi di sini. Ya itu kadang-kadang kita jadi agak nervous gitu. Sama saya juga kalau misalnya lagi ujian atau mungkin lagi di audit atau jadinya sebenarnya kalau kita lagi di itu ini ya agak sedikit. Nah bisa teman-teman gunakan seperti satu ini ya. Jadi misalnya kalau satu boleh ini mau menjawab kalau kata itu kalau mau misalkan teman-teman udah lebih percaya diri dengan ngetiknya silakan nih boleh dua atau berapa sekaligus boleh misalnya. Tapi kalau misalkan satu ada yang salah lebih enak baliknya satu ini sih ini lebih berarti dari teman-teman mahasiswa. Tapi kalau memang ada nanti ketika teman-teman udah sering kali ya teman-teman banyak aja boleh masuk bisa beberapa data gitu ya. Nah untuk menghindari kita sedang membahas ini saya juga mensarankan seperti ini ya bisa satu-satu. Jadi kalau baik salahnya itu nggak jauh. Silakan yang sudah tadi nama dan NIM-nya Mbak silakan dicatatkan di chat ya. Lanjut nomor 4 teman-teman silakan. Yang nomor 4 silakan satu slide aja. Nomor 4. Oke, agak dikerjakan ya. Apa ini biar nggak terlalu ini apa sih agak persennya gede yang apa gambar ya salahnya biar nggak terlalu gelap gitu bisa agak di hilang ya ini di bawah pakai oh ini kok gede kan bisa kalau sama presidennya nah ini tadi kita sampai ini ya kalau di web ya di halaman web itu teman-teman halamannya agak kecil itu pakai kontrol biasanya gede. Jadi kita diminta untuk menampilkan apa data yang telah diinputkan ya. Jadi kita panggil tadi dengan select all ya. Select all berapa saja. Kita dapat berapa? 9 ya. 9 data ya. Betul ya. Oke. Jadi silakan ya. Nah di sini nanti ada tanggal ya. Tanggal yang dan sini ada tanggal ya. Nah hasilnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman setelah menginputkan biasanya saya minta teman-teman untuk menampilkan. Jadi informasi apa salah itu. Oke, yang sudah ya nomor 4 silakan nama dan NIM-nya dicatatkan di chat ya. Kita bisa lanjut nomor berikutnya apa nih teman-teman? Ubah data ya. Ubah data yang nomor 5. Silakan teman-teman nomor 5 boleh sambil search kalau misalkan bisa join Zoom atau mau diketik di sini boleh. Mana yang ini? Silakan. Nah, ini oke ya. Maaf ya ketutup. Yang tadi sudah jangan lupa nama dan NIM-nya di chat ya. Yang sudah yang 5 silakan diperhatikan ya untuk yang 5. Ada geser. Untuk yang baru jangan diperhatikan ya di sini kan dia menyebutkan update tanggal jalan ya jadi ini ya nah ini ya barnya jatuhnya di sini ya teman-teman ya namanya kan yang sponsor ya jadi tanggalnya berubah nah, kita gunakan update pack set ya set ini adalah data barunya 1978 ya kemudian 20
yang mana? Oh, yang namanya adalah dinamikanya browser ya. Nah, diupdate seperti ini. Nanti kita cek di sini. Nah, ini ya, kalau misalkan pakai apa namanya select untuk menampilkan ya tadi ya, bahwa di sini diubah ya, bukannya menjadi 1978 ya untuk yang browser. Nah, silakan nama dalilnya ya. Silakan dicek. Lanjut aja Mbak. Boleh sambil subscribe nggak bisa daripada harus tadi. Lanjut Mbak. Ini latihan 5 nanti kalau misalnya kita sempat silakan yang nomor selanjutnya nomor 6 ini satu baris ya yang juga adalah kita tarikan pertama bosan saja ya. Jadi kalau teman-teman bikin tak hanya menampilkan satu, silakan ya teman-teman. Di sini adalah select all. Kenapa select all? Berarti semua kolom. Tetapi yang diminta adalah dengan nama ya, dengan nama maksudnya ini ya, capture-nya di luarnya ya. Namanya browser ya dari tabel facts ya. Maka di sini akan keluar seperti ini ya. Nah, hasilnya hanya satu data yang diminta, yang facts-nya namanya browser saja. Oke, yang kedua silakan yang mau setuju sudah ya Bu, silakan sambil dijelasin juga boleh nih teman-teman. Jadi nggak saya jelasin boleh kalau teman-teman ada itu. Bagi yang sudah tadi apa dan tiketnya ya, yang sudah presentasi yang setuju silakan nomor sedikit agak gede. Boleh sambil dijelasin nomor 7 gimana? Prosesnya apa? Nomor 7. Menghapus. Kita pakai delete ya. Oke, hapus yang namanya itu ya. Oke. Jadi tadi kita punya berapa? 9 data ya. Jadi untuk ngecek kita dari punya berapa? Misalnya ya, 8 ya, 8 data. Oke, delete cukup seperti tinggal satu ini ya. Tadi ya tinggal diganti namanya. Siapa nggak nomor 7 sama dan linknya? Bisa dicatatkan. Lanjut nomor selanjutnya 8. Lanjut bisa subscribe atau mau diketik boleh atau kalau udah punya pengen subscribe boleh. Nomor 8 seperti apa? Menampilkan lebih dari ya. Oh ini ya ada apa namanya ya lebih dari. Oke. 8 ya. Oke ketemu ada satu ya. Satu data ya. Nah ini teman-teman. Jadi operasi matematikanya yang tadi ya yang saya sampaikan ada lebih besar atau kurang dari kemudian digunakan seperti yang bisa ya. Seperti ini. Kemudian kalau tambah jangan lupa ya pakai ketik ya. Silakan untuk nomor 8 nama dan linknya bisa dilakukan. 9 mungkin yang satu bentuknya ya 10 ya bentuknya. Betul kan satu 10. Dia akan menampilkan dua kondisi ya. Kalau misalkan di sini benar dan benar, maka yang akan ditampilkan adalah yang diminta saja. Kalau tadi kita diberikan all, berarti salah satu memenuhi ya. Salah satu misalkan di sini ada cat itu boleh nggak? Kalau cat, kalau cat boleh
Ya, boleh Bu. Boleh kan? Boleh. Boleh ya, salah satu ya. Kalau teman-teman di sini kebetulan nanti diganti jadi apa kunci gitu ya. Tapi berkita kan tetap boleh. Tapi kalau N berarti keduanya harus yang anjing, harus yang betina, baru nanti dikerjakan. Oke, silakan Mbak Bu, dan ini saya dulu Bu. Oh iya, tapi kalau sambil diganti boleh nggak diajak surfing? Oh boleh. Ya Ibu saya tulis aja ya. Kalau tulis atau mau surfing? Surfing mau tapi dia tapi boleh. Terserah. Apa mau boleh nanti dia aja dengan aja. Ya udah saja Bu. Tapi kalau ini harus ada yang yang sudah tadi sudah jadi langsung itu disuruh tampilin semua hewan dengan spesies ular atau spesies burung atau itu kan boleh salah satu, tapi di perintahnya itu di nomor 10 dalam satu tabel ada hewan spesies ular dan burung saja, jadi dimasukin 2 burung dan ular. Ada 2 ya di sini ya. Ya, karena dia ada 2 kalau terakhir salah satu boleh ya, dia ada semua salah satu boleh ya, berarti nggak masuk. Jadi apa yang disebut nama dalilnya? Tadi masih di dalam kita jangan lupa untuk silakan ya bagi yang sudah. Kita masih punya waktu nggak? Oh sudah 39.
Mau bahas P5 apa langsung kerjain? Atau nanti teman-teman mau ngerjain? Jadi apa? Saya kasih waktu jam 10-nya. Apa mau bahas dulu P5? P5 apa udah kan lanjut ngomong CSP? Bisa ya? Oh ya udah. Oke, karena teman-teman udah lumayan lancar sih, tinggal langsung quiz aja ya. Silahkan. Ini saya tutup aja ya untuk Zoom-nya ya. Terima kasih ya. Silakan yang tadi sudah aktif untuk mencatatkan nama dan NIM-nya. Silakan ya, dicek saja. Untuk kuisnya yang kelas B ya. Untuk review. Jadi makanya tadi di sini, baliknya ke sini. Ini, yang ini tadi. Sini Mbak, yang paling penting kata kuncinya ada di sini. Jangan sampai lupa tuh yang ini. Kalau misalkan DDL, ini pasti pakainya ini. Nggak akan jauh. Ini nggak akan masuk kalau diminta. Pasti akan bikin create bla 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 gitu. Nah kalau DML baru nih ada select, insert, update tuh. Kalau teman-teman mau mengganti, berarti kan sudah dibuat dulu gitu logikanya. Oh jadi harus DDL. Biasanya rata-rata sudah ada dulu, sudah bikin dulu dari database-nya. Jadi ini ya sedikit review bareng-bareng ya. Teman-teman maaf ya sebelum mengerjakan ini ya, ada sedikit review bersama ya teman-teman ya. Jadi nanti ada teman kita yang mungkin masih agak sedikit bingung. Ketika prosesnya ya, jadi ketika DDL ini definition ya, ketika kita akan sebelum teman-teman mengkodifikasi ya, katakanlah di sini pasti sudah ada dulu ya, ada database-nya. Jadi kalau teman-teman bicara manipulasi, itu kan berarti bukan lagi meng-create, tapi sudah ada kan? Gitu. Saya katakanlah nih teman-teman, apa ya, sesuatu yang dibuat ya. Katakanlah teman-teman membuat satu produk ya, satu produk tertentu. Kalau teman-teman mau modifikasi produk itu, berarti kan masih anak produk ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah membuat produknya, baru kan dimodifikasi ya. Jadi nanti untuk memodifikasi di sini tidak ada lagi yang create teman-teman biasanya. Nanti pasti akan kalau memodifikasi lebih banyak gini. Kecuali apa ya, atau di sini bisa modifikasi, tapi modifikasi untuk struktur dari si kabel gitu. Yang paling mungkin ya modifikasi, tapi modifikasi tabelnya di DDR-nya. Jadi kalau untuk yang ada di DDR, jadi nanti teman-teman selalu menampilkan, selalu tadi ya, mengisi ya, menginput data ya, menginput data, menginput kamus, dan kan sini ya. Kemudian di sini untuk yang membuat. Tapi kalau menghapus berarti paling hanya ada kalau di DDR. Itu aja sih. Nanti teman-teman tinggal hubungkan sama kasusnya. Silakan teman-teman bisa lanjut ke kuisnya ya, yang ada di list.